wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut untuk presentasi final proyek kami yang berjudul pengembangan sasis dan bodi sepeda motor. Open cam ya, Mas, Sepeda open motor cam. kecil listrik berbahan aluminium dan uji kekuatan sasis. Baik Pak, untuk saya Muhammad Ryan. Ada Raja Givari Al-Hakim dari Universitas Syahkuala. Oke, Saya Muhammad Reza Aditya Ibrahimi dari Universitas Syakuala. Oke, selanjutnya saya Muhammad Faturrahman Hasibuan dari Universitas Udayana. oke, silahkan dilanjut. Baik, saya Muhammad Siral Khalid. Baik Pak, lanjut. Yang melatar belakangi dari final proyek ini adalah seiring dengan meningkatnya kesadaran akan lingkungan dan kebutuhan untuk mengurangi emisi gas dan rumah kaca. Motor listrik jadi solusi transportasi yang semakin populer. Motor listrik menawarkan keunggulan seperti efisiensi energi yang tinggi, operasinya lebih senyap, dan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kembangan teknologi baterai dan infrastruktur pengisian daya juga semakin mendukung adopsi motor listrik secara luas. Penelitian dan pengembangan terus dilakukan untuk meningkatkan performa, daya dan keandalan motor listrik, sehingga diharapkan dapat menjadi pilihan utama dalam mobilitas masa depan yang ramah lingkungan. Untuk spesifikasi motor listrik, menggunakan motor BLDC dengan spesifikasi sebagai berikut. Output yang digunakan 1500 watt, voltage yang digunakan 48 volt, ada speed 740 rpm, berat motor listriknya 10 kg, torsinya 50 sampai 55 Newton meter, kecepatannya rentang 50 sampai 55 km per jam, dan weight trimnya besar 108 mm. Untuk tujuan dan keunggulan desain. Pertama, tujuan dan pengembangan desain ini adalah satu, merancang dan membuat sepeda motor listrik model vintage retro dengan menambahkan detail Nusantara atau Aceh dengan kecepatan 60 km per jam serta mampu menempuh jarak jalan menanjak 30 derajat. Nah, dua, membangun pewarpas sepeda motor listrik dengan sistem IoT yang dapat mengirimkan informasi detail terkait tegangan, arus, dan daya yang dikeluarkan. Tiga, mengembangkan sistem transmisi yang dapat mengetahui kerusakan atau konsleting pada sistem transmisi secara real time. Empat, menentukan dan menghasilkan tingkat kinerja motor listrik yang memiliki tingkat efisiensi tinggi dan ramah lingkungan dengan menambahkan komponen kontrol hemat energi pada controller dan baterai. Lima, mengembangkan fitur IoT sebagai sistem keamanan untuk mengantisipasi terjadinya pencurian motor listrik. Enam, mengembangkan sistem Internet of Things atau IoT pada sepeda motor listrik yang dapat mengetahui kerusakan pada sistem transmisi melalui HP secara real time. Selanjutnya, keunggulan dan pengembangan desain ini. Yang pertama, desain yang ergonomis dan bergaya vintage yang dimodifikasi mengikuti era modern dengan meningkatkan kenyamanan bagi pengendara sehingga banyak diminati oleh pengguna sepeda motor. Dua, memiliki penyimpanan bagasi sebesar 12 liter yang dapat dikunci sebagai tempat penyimpanan barang.
Tiga, konsep pijakan kaki, posisi duduk, dan jarak handle stang dengan tangan yang nyaman untuk seluruh kalangan pengguna sepeda motor. Empat, struktur bodi motor yang tidak terlalu kompleks agar memudahkan pengguna untuk melakukan perawatan atau servis sepeda motor listrik. Berikut gambar dari desain sepeda motor listrik. Dan juga ada gambar detail dari motor dan baterai yang ada di slide di sebelah kanan. Gambar sebelah kanan. Berikut juga desain sepeda motor listrik dari tampak atas, tampak depan, tampak samping, dan tampak belakang. Selanjutnya perhitungan motor. Satu, power output. Power output sama dengan torsi kali kecepatan dibagi 9,5 dibagi 9,5488. Power output sama dengan 50 Newton meter kali 740 RPM bagi 9,5488. Power output sama dengan 3,874 watt. Jadi power output motor adalah 3,874 watt. Kedua, maksimal horsepower. Maksimal horsepower sama dengan power output dibagi 746. Maksimal horsepower 3,874 watt dibagi 746 sama dengan 5,19 horsepower. Jadi maksimal horsepower motor adalah sekitar 5,19 horsepower. Selanjutnya maksimal torsi sama dengan 55 Newton meter. Keempat, maksimal kecepatan atau dalam kurung kilometer per jam. Kecepatan sama dengan RPM kali keliling roda dikali 60 dibagi 1000 sama dengan 740 RPM dikali dalam kurung pi kali diameter roda kali 60 bagi 1000 sama dengan 740 RPM dikali dalam kurung pi kali dalam kurung 108 mm dibagi 1000 kurung dikali 60 dibagi 1000. Jadi kecepatan maksimal motor adalah sekitar 62,83 km per jam. Kemudian perhitungan motor 5 sekarang dalam baterai lithium ion Anda perlu perhatikan kapasitas dalam A atau KWH dan pegangan yang tersedia di pasaran. Berdasarkan spesifikasi motor yang Anda berikan, output 1500 W dan volt 48 volt. Anda dapat menghitung perkiraan arus yang dibutuhkan oleh motor. Berarti arus sama dengan output bagi voltage. Arus sama dengan 1500 bagi 48 sama dengan 31,25. Demikian Anda membutuhkan baterai lithium dengan kapasitas dan tegangan yang cukup untuk mendukung arus sekitar 91,25. Dan arus maksimal motor. Berdasarkan power output 900 dan voltage 48 yang Anda berikan, arus maksimal motor dapat dihitung menggunakan rumus arus maksimal sama dengan power output bagi voltage. Maksimal 1508 dihasilkan 21,25. Jadi arus maksimal motor 11,31,25. 7. Daya maksimal motor. Daya maksimal motor sama dengan voltage lalu arus maksimal. Daya maksimal motor sama dengan 48 kali 21,25 sama dengan daya 1500. Jadi daya maksimal motor adalah 1500 watt. 8 arus per jam.
Lihat bahwa tersebut dengan baterai dengan 48 volt, 3,874 3.874 dibagi 48 jadi 40,7 Jadi dengan spesifikasi motor di atas bisa dapat ditentukan bahwa motor harus memiliki baterai dengan kapasitas di atas 10,7 Ah. Kemudian dari baterai, modal baterai lithium-ion 21.700, spek baterai size 20 mm, 20 mm kali 70 mm. Panjang panjang 21 mm, lebar 21 mm, tinggi 70 mm. Kemudian ada weight 30 gram, kilogram 3,7 volt, kapasitas 5.000. Ini maksimum price 50 kali 5 saya negara raya 20 8 stok rangkaian baterai stok total panjang 21 kali 20 sama 20 meter, lebar 20 kali 8 semua 168, tinggi 70 meter, disederhanakan panjang 10 meter, lebar jadi 168 meter dan tinggi jadi 100 meter. Ini ada weight 30 kali 160 sama dengan 11.200 weight plus holder estimate 11,5 kilogram. Dengan 3,720 dengan 24 kapasitas 2.000 Ah ditambahkan sama dengan 10 ampere maksimum dimensi 40 Ah dari 5 sampai dengan 200 ampere. Nah, oke, selanjutnya setelah kita mengetahui perhitungan dari motor, perhitungan baterai, dan perhitungan dari rangkaiannya, maka pada hasil simulasi baterainya kita menggunakan baterai sel sebesar 3,7 volt per sel yang disusun secara 20 seri dan 8 paralel, yang dimana dia bisa menghasilkan tegangan sebesar 74 volt. Nah, pada perancangan motor listrik ini menggunakan baterai lithium ion 21.700 bertipe 5C. Nah, baterai lithium ion 21.700 ini memiliki kapasitas yang lebih besar, yakni 5.000 mAh setiap selnya, sehingga dia bisa menghasilkan kapasitas 40.000 mAh saat disusun secara 8 paralel. Nah, pada konfigurasi rangkaian ini dibutuhkan total baterai sebanyak 160 sel. Lalu kelebihan dari desain ini adalah menghasilkan kombinasi tegangan tinggi dan daya yang tinggi, yang dimana sangat penting untuk motor listrik yang membutuhkan daya tinggi dan daya tahan yang baik. Nah, dengan sumber tegangan 74 volt dan kapasitas 40.000 mAh, baterai ini mampu memberikan daya yang cukup untuk menjalankan sebuah motor listrik yang berperforma tinggi, khususnya pada dinamo bertegangan 72 volt dan performa lainnya. Nah, adapun tipe sel baterai yang dipakai ialah tipe 5C, sehingga akan menciptakan arus maksimum yang dapat keluar dari baterai ini sebesar 200 ampere. Selain itu, desain ini juga memperhitungkan dari dimensi dan bobot keseluruhan yang masih mampu ditampung oleh motor listrik tersebut. Nah, dengan dimensi motor kurang lebih 210 mm panjangnya dan lebarnya 168 mm, serta tingginya 150 mm dan beratnya kurang lebih 11,5 kg yang sudah termasuk penyangga. Nah, dengan desain ini kita bisa memberikan solusi yang andal dan efisien
untuk pengiriman daya motor listrik yang optimal. Baik, selanjutnya analisis simulasi statik struktural menggunakan aplikasi ANSYS. Jadi sebenarnya ini sederhana banget sih, cuman kami berlima mensimulasikan bahwa bobot penumpang maksimal itu di sekitar bukan di sekitar, memang 120 kilogram yang berada di titik B yang nantinya bakal jadi penyangga buat jok motornya. Terus juga ada gaya tambahan di titik C yaitu buat motor dan kontrolernya. Maaf, untuk controller dan baterai dari motornya gitu. Lalu dipasang fix support di bagian titik B, warna biru di titik A. Untuk hasil analisisnya, jadi titik tegangan maksimal itu terdapat pada ujung bagian belakang bawah chassis dengan total gaya yang diterima itu 5.360. Dan tegangan nominal adalah titik dengan warna dominan sekitar titik tegangan maksimum dengan nilai 1.191. Dan untuk konsentrasi tegangannya adalah di mana tegangan maksimal dibagi dengan tegangan nominal yang menghasilkan sekitar 4,50013. Rekod untuk bill of materialnya dapat dilihat pada tabel berikut. Setelah melakukan perhitungan bill of material, maka harga total yang didapatkan adalah 7 juta. Setelah melakukan perhitungan bill of material, maka harga total yang didapatkan sekitar 12.312.656 rupiah. Sekian presentasi untuk final project dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya teman-teman yang lain ada mau yang ditanyakan? Ayo, presentasinya cukup komplit, lengkap dengan teori-teorinya. Ada yang mau ditanyakan? Coba lihat di bagian desainnya, Mas. Rekod Pak untuk desainnya. Oke, coba teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Masa nggak ada yang tanya sih? Harganya berapa, Mas? Tadi Sekitar 12 jutaan, Pak. 12 juta. Daya angkutnya berapa? Kapasitas tadi? Maksimum bebannya? Kalau maksimum beban yang ini untuk penumpang, kami mengasumsikan sekitar 120 kilogram. Ditambah 25 kilogram untuk baterai dan controller. Oke. Terus dari analisis frame-nya itu stresnya di titik mana? Ada analisisnya nggak untuk berat kapasitas maksimumnya? Titik stressnya di mana? Untuk peak stress-nya ada di bagian paling belakang, baterai sama controllernya. Hmm. Mungkin dia karena tumpuan titik tengah antara titik tengah bagian sasis motornya, Pak. Di belakang ada tumpuan dari penumpang, dari depan ada baterai dan controller. Ini bukan ESAF kan? Bukan ya. Ah, kalau gitu aman nggak titik tegangannya di situ gitu? Dalam artian masih dalam faktor safety nggak nilainya yang di situ?
Masih aman nggak? Masih dalam faktor of safety-nya nggak? Insya Stresnya. Allah aman, aman dan safety Mas. Beneran? Insya Allah. Mana buktinya? Mana yang menunjukkan bahwa tegangan di situ tuh aman ketika dikasih beban berapa tadi? 100 kilo ya? 120 kilo ya. Coba ada nggak analisisnya? Harus ada Enggak ada, Pak. analisisnya dong. Loh, oke. Kalau nggak ada silakan ditambahin ya. Yang menunjukkan bahwa ketika ditambahkan, dikasih beban sekitar mungkin 150 atau mungkin di 200 itu masih aman atau enggak gitu. Baik, Pak. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Udah biarin kalau yang dapat itu. Ada yang mau tanya teman-teman? Bentar Mas, ini gimana Mas? Ada yang mau tanya yang lain? Cai. Yang tadi analisis ini titik tegangan maksimum ya, konsentrasi tegangan. Di ini, terus analisis yang lainnya apa coba? Tadi ada beberapa kayaknya. Cuman tegangan doang, Pak. Oh, tegangan aja ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Coba. Ini 12 juta biaya produksi gitu. Udah semuanya. Estimasi tapi, Pak. Oh, estimasi. Sama manpower kemudian material gitu. Coba lihat estimasinya. Oke, next. 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 Oke. Berarti ini hanya sebatas material aja ya. Ada sini nih. Sebatas material aja, teman-teman. Betul? Iya, Pak. Batas Oke. materialnya saja. Oke, nggak apa-apa. Cuma belum di skala produksi aja kalau kayak gini. Jadi masih biaya material aja. Kalau udah masuk ke produksi kan ada biaya tempat, biaya orang, biaya mesin juga kan. Kayak gitu. Oke, bagus. Presentasinya sudah cukup lengkap penjelasannya ya. Teman-teman kalau mau bikin motor bisa copy presentasinya deh nanti perhitungannya lengkap ini. Oke. Tapi kalau nggak jadi bisa disalahin Mas siapa tadi Mas Ryan yang jelas bukan Mas Zal kalau nggak salah tadi yang jelasin perhitungannya. Ini Oke. proyek uji coba nih, Pak. Oke. Proyek iseng. Proyek iseng oke. Boleh nanti silakan dikumpulkan ya jangan lupa filenya. Saya mau lihat detailnya juga. Oke, terima kasih boleh ditutup. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, oke. Bentar ya.